Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diva Koelisa. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 6 SD yaitu ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan letak geografis, negara ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Keseluruhan wilayah daratan dan perairan ASEAN hampir imbang. Luas daratan adalah 4.812.000 km dan perairannya seluas 5.060.100 km. Satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki laut adalah Laos. Berdasarkan astronomis, negara-negara ASEAN terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya ASEAN. Gambar di samping merupakan peristiwa Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Sejak didirikan pada tahun 1967, Indonesia pernah menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 1976, 2003, dan 2011. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu pertama, Indonesia oleh Adam Malik, 2. Malaysia oleh Tun Abdul Rajak, yang ketiga Thailand oleh Tanat Koman, yang keempat Filipina oleh Narcisco Ramos, dan yang kelima Singapura oleh S. Rajaratnam. Selanjutnya adalah tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya ASEAN. Pertama adalah memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Yang kedua adalah memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Ketiga, adanya persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir adalah sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Selanjutnya adalah makna dan arti dari logo ASEAN. Lalu ada makna dari warna-warna yang terdapat pada logo ASEAN. Yang pertama adalah warna merah. Merah berarti semangat dan dinamisme. Lalu yang kedua ada warna biru. Biru berarti keamanan dan kestabilan. Lalu yang ketiga adalah warna kuning. Kuning berarti kemakmuran. Lalu yang keempat ada warna putih. Putih berarti ketulenan. Yang kedua adalah simbol. Simbol-simbol yang terdapat pada logo ASEAN. Yang pertama adalah 10 tangkai padi yang berarti cita-cita pelapor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara. Yang kedua adalah bulatan yang berarti kesatuan ASEAN. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama adalah menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN. Yang kedua adalah menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi. Dan salah satu contoh kerjasama di bidang ekonomi adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Hal itu merupakan suatu persetujuan dalam pengolahan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama adalah di bidang ekonomi, yaitu menciptakan dan menginisiasi pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua adalah di bidang kelautan, yaitu dengan mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal fishing.
Selanjutnya adalah di bidang politik dan kemanusiaan, yaitu dengan berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Selanjutnya adalah di bidang ketenaga kerjaan, yaitu berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi Vientiane sebagai upaya menghapus diskriminasi kerja dan memberi jaminan perlindungan pekerja. Selanjutnya adalah mari kita mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara kita, yaitu adalah negara Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan wilayah terbesar dan terluas di Asia Tenggara. Yang kedua adalah negara yang dijuluki dengan negeri jiran, yaitu adalah Malaysia. Wilayah Malaysia berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan. Yang ketiga adalah negara yang dijuluki dengan negeri gajah putih, yaitu adalah Thailand. Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang keempat adalah negara yang dijuluki dengan negeri singa, yaitu adalah Singapura. Singapura menjadi negara dengan wilayah terkecil di kawasan Asia Tenggara, namun menjadi negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima adalah negara yang dijuluki dengan mutiara laut dari Orient, yaitu Filipina. Julukan ini diberikan kepada Filipina dari bangsa Spanyol. Selain itu, Filipina dijuluki sebagai revolusi hijau karena konsep pertaniannya yang sangat baik di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam adalah negara yang dijuluki sebagai negara petrodolar, yaitu Brunei Darussalam. Julukan ini diberikan kepada Brunei karena Brunei merupakan negara dengan penghasil minyak bumi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Yang ketujuh adalah negara yang dijuluki sebagai tanah kemakmuran dan kedamaian, yaitu Kamboja. Di Kamboja terdapat kuil terbesar di Kamboja yang bernama Angkor Wat yang menjadi tempat favorit wisatawan ketika berkunjung ke Kamboja. Yang kedelapan adalah negara yang dijuluki sebagai tanah naga biru, yaitu Vietnam. Karena Vietnam merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengikuti jejak para naga Asia, yaitu ada Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan. Yang kesembilan adalah negara yang dijuluki sebagai negara 1000 pagoda, yaitu Myanmar. Di Myanmar terdapat 4 musim yang menjadikan Myanmar sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki 4 musim. Yang terakhir adalah negara yang dijuluki sebagai tanah terkunci, yaitu Laos. Negara ini tidak memiliki perairan karena wilayahnya diapit oleh 5 negara sekaligus, yaitu ada Cina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Alhamdulillah ya teman-teman, materinya sudah selesai. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami materinya? Semoga wawasan pengetahuan teman-teman mengenai ASEAN dapat bertambah ya. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah supaya teman-teman yang mungkin tunanetra bisa mendengarkan materi yang disampaikan, dan teman-temannya tunarunggu bisa membaca teks yang sudah tersedia di video, sehingga materi pun tersampaikan kepada siapapun dengan baik gitu. Ya, segitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.